어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum, bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Individu yang merangkap fungsi manajemen kepemimpinan dalam suatu organisasi biasanya adalah manajer atau pemimpin utama perusahaan. Nah, kita masuk ke dalam definisi manajemen. Manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses pencapaian tujuan ini dilakukan dengan merencanakan strategi organisasi, penyusunan struktur organisasi, menggerakkan semua sumber daya yang tersedia. Selain itu, semua prosesnya juga diawasi untuk memastikan apakah setiap orang bekerja sesuai jalur yang diinginkan. Manajer adalah sebutan untuk individu yang mengakomodasi setiap proses di atas. Secara umum, Indet menyimpulkan fungsi manajer itu sendiri ada 5 yang meliputi: yang pertama, menetapkan tujuan; yang kedua, pengorganisasian. Organisasi juga mengharuskan manajer untuk menetapkan hubungan otoritas di antara anggota tim mereka. Memaksimalkan susunan organisasi dapat membantu meningkatkan nilai efisiensi perusahaan di pasar, mengurangi biaya bisnis, dan tentunya meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memotivasi tim. Yang keempat, merancang sistem penilaian. Dan yang kelima adalah memajukan orang. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya sebuah tujuan. Selain itu, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam posisi manajemen untuk membujuk atau memacu bawahannya agar mau bekerja dengan percaya diri. Nah, demi mencapai semua itu, seorang individu dalam posisi manajemen kepemimpinan harus setidaknya memiliki sejumlah karakter serta skill leadership di bawah ini. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua motivasi, yang ketiga mendengarkan aktif, yang keempat bercerita bisnis, yang kelima gamblang, yang keenam persuasi, yang ketujuh mendelegasikan, yang kedelapan manajemen waktu, yang kesembilan evaluasi, yang kesepuluh akuntabilitas, yang kesebelas etika bisnis, yang kedua-belas kerahasiaan, yang ke-13 teliti, dan lain sebagainya. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, menyusun strategi yang tepat. Salah satu fungsi kepemimpinan yang paling penting dan utama adalah menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan-tujuan apa saja yang menjadi prioritas penting. Strategi juga berperan penting dalam menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil agar bisa lebih mudah meraih tujuan kepemimpinan yang diinginkan. Yang kedua adalah merancang taktik. Kepemimpinan sangat identik dengan peluang dan resiko. Nah, disinilah fungsi kepemimpinan memainkan perannya. Salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan resiko yang akan datang. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah atau problem solving. Setiap kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah dan masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Nah, inilah salah satu fungsi kepemimpinan, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang cepat dan tepat. Pengambilan keputusan yang tepat. Fungsi yang keempat adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Seringkali keputusan yang diambil secara konsensus malah mengarahkan kita pada keputusan yang tidak optimal dan kurang bijak. Dalam hal ini, peran kepemimpinan benar-benar harus bekerja dengan sangat-sangat baik, sehingga kepemimpinan berfungsi untuk bersikap adil antara otoritas dan akuntabilitas keputusan.
Jika kita berhasil melakukannya, maka kita akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk meraih keputusan yang bijak, optimal, dan rasional. Fungsi yang kelima adalah melakukan pengorganisasian dengan teratur. Selain itu, kepemimpinan juga berfungsi untuk melakukan pengorganisasian secara teratur. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya, kepemimpinan berupaya untuk mengatur sumber daya manusia atau SDM agar mampu menyelesaikan tugas-tugas kerjanya dengan hasil yang baik. Pengorganisasian mengatur bagaimana anggota tim harus menggunakan waktu dengan seefisien mungkin dengan menghasilkan karya atau hasil kerja yang lebih banyak. Dengan menerapkan pengorganisasian yang baik, maka semua hal akan menjadi sangat teratur. Fungsi yang keenam adalah manajemen yang baik. Fungsi kepemimpinan keenam ini hampir sama dengan fungsi kepemimpinan sebelumnya, yaitu pengorganisasian yang teratur. Namun teman-teman, fungsi kepemimpinan yang keenam ini lebih mengarah pada manajemen yang baik. Dalam manajemen, prinsip kepemimpinan harus mengarahkan dan mengendalikan para anggota timnya ke arah yang benar. Maksudnya, seorang pemimpin harus tahu kemana arah yang benar untuk para anggotanya agar bisa mengejar tujuan bersama. Nah, jika seorang pemimpin tidak bisa menjalankan sistem manajemennya dengan baik, maka bisa dikatakan bahwa kepemimpinannya tidak menerapkan fungsinya dengan baik. Fungsi yang ketujuh adalah manajemen yang baik dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Kepemimpinan berfungsi untuk menghubungkan kita dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Sehingga ketika kita melaksanakan peran kepemimpinan, kita bisa meminta input atau pengaruh dari pihak-pihak eksternal yang memiliki pengaruh besar pada kepemimpinan kita.